Mulai udah kami kenalkan hewan dari luar dengan B1, 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 prodi ilmu pemerintahan Fakultas Hukum Universitas. Ini saya akan menjawab tugas analisis untuk bahasa kondisional nasional menjadi sekaligus mencari kebenaran terkait argumentasi yang beberapa waktu lalu disampaikan oleh Gubernur Dki Hari. Video ini dibuat oleh siswa sebagai kuliah pemerintah daerah dengan mengatur bahasa Indonesia. Jalan nasional merupakan bagian penting dari infrastruktur transportasi suatu negara yang berperan dalam memfasilitasi pergerakan barang dan orang dari satu tempat ke tempat lainnya. Namun, pengelolaan jalan nasional seringkali menghadapi tantangan yang kompleks yang mengaruhi keamanan, efisiensi, dan kualitas pelayanan jalan. Salah satu tantangan utama adalah masalah perizinan jalan. Pada umumnya, perizinan lalu lintas truk batu bara di jalan nasional di provinsi Jambi atau di negara tersebut diatur oleh pemerintah dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Perizinan tersebut bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan transportasi batu bara, serta menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas di jalan-jalan yang digunakan oleh truk batu bara. Perizinan arus lalu lintas truk batu bara biasanya melibatkan beberapa proses, seperti pendanaan, pendaftaran, pemenuhan persyaratan teknis, dan keamanan serta pembayaran pajak dan biaya lainnya. Pemerintah Provinsi Jambi atau otoritas terkait akan menentukan jumlah dan jenis truk yang diizinkan untuk beroperasi, mengatur jam operasional, dan menetapkan rute yang dapat digunakan oleh truk batu bara. Selain itu, perizinan juga dapat melibatkan pengawasan dan pengendalian aktivitas truk batu bara. Pemerintah provinsi atau otoritas terkait biasanya memiliki staf yang bertanggung jawab untuk memantau dan mengawasi kepatuhan truk batu bara terhadap peraturan lalu lintas dan persyaratan perizinan. Akhirnya, koordinasi dan kolaborasi antara berbagai lembaga dan pemangku kepentingan terkait jalan nasional seringkali menjadi permasalahan. Dalam beberapa kasus, tanggung jawab pengelolaan jalan nasional terbagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan lainnya. Kurangnya koordinasi dan komunikasi yang efektif dapat menghambat pengembalian keputusan yang cepat dan implementasi tindakan yang diperlukan. Dengan mempertimbangkan tantangan-tantangan tersebut, penting untuk mengatasi masalah pengelolaan jalan nasional secara komprehensif. Selanjutnya yaitu undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan jalan nasional. Undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan jalan nasional melalui Dinas PUPR adalah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan. Yang pertama yaitu ada pasal 1. Pasal 1 dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan pasal 1 ayat 1 yaitu pemerintah pusat. Yang selanjutnya disebut pemerintah adalah perangkat negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas presiden beserta para menteri. Pasal 1 ayat 2 yaitu menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang jalan. Pasal 1 ayat 3 yaitu pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah. Pasal 1 ayat 4 yaitu jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan air, serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Pasal 1 ayat 5 yaitu sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat terkait pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanan dalam satu hubungan hierarkis. Yang kedua yaitu ada asas tujuan dan ruang lingkup. Pasal 2, penyelenggaraan jalan berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayaan dan keberhasilan, serta kebersamaan dan kemitraan. Pasal 3 berisi beberapa poin. Yang pertama yaitu mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberi layanan kepada masyarakat. Poin kedua,
yaitu mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat. Poin yang ketiga, yaitu mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu. Poin keempat, yaitu mewujudkan pengusaha jalan tol yang transparan dan terbuka. Selanjutnya yaitu ada peran, pengelompokan, dan bagian-bagian jalan. Bagian pertama peran jalan pada pasal 5 berisi yang pertama, jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan, dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Pasal 5 ayat 2 yaitu jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Pasal 5 ayat 3 yaitu jalan yang merupakan suatu kesatuan sistem jaringan jalan menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia. Bagian kedua pengelompokan jalan pada pasal 6 berisi. Yang pertama yaitu jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas jalan umum dan jalan khusus. Yang kedua, jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikelompokkan menjadi sistem, fungsi, status, dan kelas. Pasal 6 ayat 3 yaitu jalan khusus sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 bukan diperuntukkan bagi lalu lintas umum dalam rangka distribusi barang dan jasa, dibutuhkan lebih lanjut mengenai jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 3 yang diatur dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya yaitu terkait dengan problematika angkutan batubara dalam pengelolaan jalan nasional di Provinsi Jambi. Problematika angkutan batubara dalam pengelolaan jalan nasional di Provinsi Jambi dapat melibatkan beberapa isu utama yang berhubungan dengan infrastruktur, lingkungan, dan keamanan. Permasalahan ini menjadi pokok utama yang harus menjadi perhatian pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Jambi. Mengenai beberapa permasalahan yang muncul, yang pertama yaitu kemacetan yang disebabkan karena adanya truk angkutan batubara yang melintasi jalan nasional Provinsi Jambi. Menurut data PUPR, hingga tahun 2023 ini, Provinsi Jambi memiliki jalan nasional sepanjang 1.318,9 km dan dilalui dengan angkutan batubara sepanjang 603,4 km. Hingga 2 Januari 2023, jumlah angkutan batubara yang sudah terinput melalui aplikasi SIM Paladin pemerintah Provinsi Jambi mencapai 8.600. Dan ini pula yang menjadi biang kerok kemacetan dan kecelakaan di Provinsi Jambi. Permasalahan yang kedua yaitu sebagian besar belum direklamasi. Metode tambang terbuka yang diterapkan oleh perusahaan tambang di Provinsi Jambi membuat perubahan ekosistem. Namun sayang, proses pemulihan ekologi tambang batubara di Provinsi Jambi belum semuanya berjalan sesuai dengan aturan. Warsi Jambi mencatat, sebagian besar perusahaan batubara yang beroperasi di Provinsi Jambi belum melakukan pemulihan. Pemerintah sebenarnya telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2010 tentang reklamasi pasca tambang putusan dan peraturan Menteri ESDM nomor 26 tahun 2008 tentang pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan pertambangan mineral dan batubara. Tujuannya jelas, agar dampak negatif dari aktivitas pertambangan dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan. Hal ini paling penting untuk dilakukan dengan tujuan memulihkan ekologi pasca tambang. Problematika yang ketiga yaitu mengganggu aktivitas warga sekitar yang tinggal di daerah yang dilalui oleh angkutan batubara. Aktivitas angkutan batubara yang melanggar jam operasional dan parkir di bahu jalan ini sangat mengganggu masyarakat. Kemacetan setiap hari selalu terjadi di ruas jalan tersebut. Terdapat warga juga yang mendirikan tenda di pinggir jalan untuk memantau langsung kendaraan yang melintas dan berlalu lalang di jalan ini. Mereka mengaku kesal karena hingga saat ini masih banyak angkutan batubara yang melintas di luar jam operasional. Maka mereka paksa untuk putar balik, sementara warga lainnya meminta ketegasan pemerintah Provinsi Jambi untuk menangani persoalan angkutan batubara yang sangat meresahkan tersebut. Kemacetan yang selalu dirasakan setiap harinya, terdapat warga yang menuntut penindakan tegas dari para petugas, serta meminta Gubernur Jambi
Al-Haris untuk tidak terus menjaga konflik dengan mempertimbangkan pengusaha tanpa melihat dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat, khususnya masyarakat sekitar jalan yang dilalui oleh angkutan batubara. Problematika yang selanjutnya yaitu dapat merugikan para distributor seperti distributor bahan pangan. Terganggunya distribusi, khususnya bahan pangan, akibat kemacetan panjang angkutan batubara di jalan-jalan publik telah mengganggu pasokan dan menambah tinggi harga komoditas di pasar. Jika dibiarkan tanpa solusi, persoalan itu akan memperparah inflasi di Jambi. Selama ini, jalan-jalan publik macet parah karena dipenuhi iringan-iringan angkutan batubara. Distribusi bahan makanan terganggu. Dengan begitu, kualitasnya jadi menurun dan harganya jadi lebih mahal karena ongkos distribusi semakin meningkat. Contohnya seperti bawang merah, tomat, dan cabai yang dipasok dari Jawa dan Sumatera Barat seringkali terhadang macet untuk mencapai kota Jambi. Ada pedagang sampai mengeluh karena bawang yang dibawanya dari Padang ke Jambi susut 15% karena macet panjang menuju kota Jambi. Kata salah satu pedagang tersebut lalu menaikkan lagi harga jualnya dan demi mengatasi penyusutan yang terjadi ini. Problematika selanjutnya yaitu menghambat perekonomian para pedagang pinggir jalan yang ditutup oleh angkutan batubara. Dikatakan menghambat perekonomian para pedagang karena banyak angkutan batubara yang kerap parkir di depan toko-toko sehingga menyulitkan orang-orang untuk belanja ke toko tersebut. Karena toko ini telah ditutupi oleh mobil angkutan batubara. Hal ini tentu akan mempengaruhi dan sangat merugikan perekonomian para pedagang. Para sopir yang parkir sembarangan dan menutup toko para pedagang ini harus segera diberantas agar tidak mengganggu kenyamanan para pedagang. Yang selanjutnya yaitu problematika yang paling fatal yaitu kecelakaan bahkan kematian yang dapat merugikan banyak pihak. Polres Batanghari mencatat tahun 2021 terjadi 116 peristiwa kecelakaan di sepanjang Jalan Nasional Batanghari yang dilalui oleh angkutan batubara. Akibatnya, 59 korban meninggal dunia, kemudian tahun 2022 naik menjadi 157 peristiwa kecelakaan. Korban meninggal dunia 65 orang dan luka berat 22 orang serta mengalami luka ringan 173 orang. Berikut adalah argumentasi yang disampaikan oleh Bapak Gubernur Jambi Al-Haris pada beberapa waktu lalu terkait dengan angkutan batubara. Ambil langkah yang tepat. Pengurangan jumlah kendaraan, kalau tadi 9.300 itu yang ada di data kita, separuh nih kita jalankan. Kita berharap memang mereka Komisi 5 itu datang, bagaimana mereka perbaiki jalan yang rusak itu, karena itu komisi bidang mereka. Jadi kalau mereka paksakan misalnya, ini gubernur loh, saya bilang izin tambang di Menteri SDM, yang ngasih kuotanya Menteri SDM, jalannya jalan nasional bukan polisi. Dia berhak melarang ya Menteri PU, kalau turasinya Menteri Perhubungan, bukan saya. Izin tambangnya juga Menteri SDM, saya gimana? Kalau saya mengatur lalu lintasnya oke, itu pun dengan kepolisian, saya nggak punya hak, ya kan? Nah itu ya sebenarnya semua kita inilah bernegara, bahwa tambang ini yang ngasih izin negara, jalan ke jalan negara. Nah mari kita dengan baik kita urus sama-sama, itu aja itu. Nah, kita bekerja, insya Allah saya yakin 2024 sudah selesai berapa ruas tambang yang jalan yang kita akan sedang ini lagi proses semuanya. Butuh waktu karena PRD sudah lama sekali, jauh sebelum saya sudah ini masalah, saya masuk, nggak mungkin selesai. Kita kerjakan, Islam jangan selesai insya Allah. Selanjutnya mengenai kebenaran argumentasi Gubernur Jambi mengenai jalan yang dilalui angkutan batubara di Provinsi Jambi. Memang benar bahwa pengelolaan jalan yang dilalui oleh angkutan batubara adalah kewenangan pusat dan dinas PUPR, bukan kewenangan gubernur. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tercantum mengenai pembagian tugas pokok antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam Pasal 1, Pasal 2,
Pasal 3 dan Bab 3 tentang peran, pengelompokan, dan bagian-bagian jalan serta dalam Perda Provinsi Jambi nomor 12 tahun 2021 tersurat bahwasanya mengenai jalan nasional adalah wewenang pemerintah pusat, tapi pengelolaan jalannya adalah wewenang pemerintah provinsi daerah. Selanjutnya yaitu pelaksanaan pengelolaan jalan oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Pengelolaan jalan di Indonesia melibatkan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Pada setiap tingkatan pemerintahan memiliki peran dan tanggung jawabnya masing-masing dalam pengelolaan jalan. Dalam pelaksanaan pengelolaan jalan, ketiganya bekerja sama untuk mencapai efisiensi dan keselarasan dalam pembagian infrastruktur jalan. Mereka dapat melakukan koordinasi dalam hal perencanaan, pendanaan, dan pelaksanaan proyek-proyek jalan. Pengelolaan jalan Indonesia mengenai gambaran tersebut tentang pengelolaan jalan masing-masing pemerintah daerah, yang pertama yaitu adalah pemerintah pusat. Pemerintah pusat bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan nasional terkait dengan pengelolaan jalan. Yang kedua, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR memiliki wewenang dalam perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan jalan nasional. Yang kedua yaitu adalah pemerintah provinsi. Yang pertama, pemerintah provinsi memiliki kewenangan dalam perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan jalan provinsi. Yang kedua, pemerintah provinsi juga bertanggung jawab untuk menyusun rencana induk jaringan jalan provinsi dan mengkoordinasikan pembangunan infrastruktur jalan dengan pemerintah kabupaten atau kota di wilayahnya. Selanjutnya yaitu pemerintah kabupaten atau kota. Pemerintah kabupaten atau kota bertanggung jawab atas pengelolaan jalan di wilayahnya, termasuk perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan jalan kabupaten atau kota. Pemerintah kabupaten atau kota juga memiliki kewenangan untuk menyusun rencana di jaringan lalu lintas kabupaten atau kota dan mengkoordinasikan pembangunan infrastruktur dengan pemerintah provinsi. Dalam pelaksanaan pengelolaan jalan, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota bekerja sama untuk mencapai efisiensi dan keselarasan dalam pengembangan infrastruktur jalan. Mereka dapat melakukan koordinasi dalam hal perencanaan, pendanaan, dan pelaksanaan proyek-proyek jalan. Selain itu, terdapat juga Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT yang berperan dalam pengelolaan dan pengembangan jalan tol di Indonesia. BUJT ini biasanya merupakan badan hukum yang memiliki kewenangan dalam perencanaan, konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan jalan tol. Penting untuk dicatat bahwa pelaksanaan pengelolaan jalan dapat berbeda-beda di setiap provinsi, kabupaten, dan kota karena perbedaan kebijakan dan kondisi lokal. Selanjutnya yaitu pembagian wewenang jalan nasional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait jalan nasional di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pembagian wewenang ini bertujuan untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan pembangunan serta pemeliharaan jaringan jalan nasional di seluruh Indonesia. Sementara memungkinkan pemerintah daerah untuk mengelola dan memelihara jalan-jalan di wilayah mereka sesuai dengan kebutuhan lokal. Berdasarkan undang-undang tersebut, wewenang terkait jalan nasional dibagi sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk merencanakan, mengembangkan, dan memelihara jalan nasional yang memiliki kriteria sebagai jalan arteri atau jalan akses yang melintasi provinsi atau yang menghubungkan provinsi. Yang kedua yaitu menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan terhadap jalan nasional. Yang ketiga, menetapkan standar teknis dan spesifikasi teknis untuk jalan nasional. Yang keempat, memberikan bantuan teknis dan pendanaan untuk pembangunan, pemeliharaan, dan pengembangan jalan nasional. Selanjutnya yaitu wewenang dari pemerintah daerah. Yang pertama, pemerintah daerah memiliki wewenang untuk merencanakan, mengembangkan, dan memelihara jalan kabupaten atau kota dan
jalan provinsi yang bukan merupakan jalan nasional. Yang kedua, pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan terhadap jalan kabupaten atau kota dan jalan provinsi yang bukan merupakan jalan nasional. Yang ketiga, memberikan bantuan teknis dan pendanaan untuk pembangunan, pemeliharaan, dan pengembangan jalan kabupaten atau kota yang bukan merupakan jalan nasional. Yang keempat, yaitu menetapkan standar teknis dan spesifikasi teknis untuk jalan kabupaten atau kota yang bukan merupakan jalan nasional. Pada prinsipnya, pemerintah pusat memiliki wewenang terkait jalan yang berperan sebagai arteri utama dalam sistem transportasi nasional. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas jalan-jalan di tingkat kabupaten atau kota dan provinsi yang bukan merupakan jalan nasional. Namun, pemerintah pusat juga dapat memberikan bantuan teknis dan pendanaan kepada pemerintah daerah untuk pembangunan, pemeliharaan, dan pengembangan jalan ke kabupaten atau kota dan jalan provinsi yang tidak termasuk dalam jalan nasional. Pembagian wewenang ini bertujuan untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan pembangunan serta pemeliharaan jaringan jalan nasional di seluruh Indonesia. Penting untuk dicatat bahwa pembagian wewenang ini dapat mengalami perubahan seiring dengan adanya peraturan perundang-undangan baru atau kebijakan pemerintah yang berlaku. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan analisis perizinan arus lalu lintas truk batubara pada jalan nasional di Provinsi Jambi, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Di antaranya yang pertama, tingginya arus lalu lintas truk batubara Provinsi Jambi memiliki sektor pertambangan batubara yang signifikan, yang menghasilkan volume lalu lintas truk batubara yang besar. Hal ini menunjukkan bahwa batubara merupakan salah satu komoditas utama yang diekspor atau digunakan di wilayah tersebut. Yang kedua yaitu dampak lalu lintas truk terhadap jalan nasional. Jumlah truk batubara yang tinggi dapat memberikan dampak negatif terhadap kondisi jalan nasional di Provinsi Jambi. Lalu lintas yang padat dapat menyebabkan kerusakan jalan seperti lubang atau retakan, yang memerlukan biaya perbaikan yang signifikan. Yang ketiga yaitu perlunya perizinan yang ketat. Dalam rangka mengatur arus lalu lintas truk batubara, perizinan yang ketat diperlukan. Perizinan dapat membatasi jumlah truk yang diizinkan beroperasi pada jalan nasional dan memastikan truk-truk tersebut memiliki standar keamanan dan kelayakan yang ditetapkan. Selanjutnya itu pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Selain perizinan, pengawasan dan penegakan hukum yang efektif juga penting. Organisasi terkait seperti kepolisian atau dinas perhubungan harus memiliki kemampuan untuk memantau dan mengawasi aktivitas truk batubara, termasuk memastikan truk-truk batubara tidak melanggar batasan kecepatan atau melebihi batas maksimum yang diizinkan. Selanjutnya yaitu upaya mitigasi dampak lingkungan. Aktivitas transportasi batubara dengan truk-truk ini juga dapat memiliki dampak negatif terhadap lingkungan, seperti polusi udara dan kerusakan ekosistem. Oleh karena itu, perlu adanya upaya mitigasi dampak lingkungan, seperti memastikan truk-truk tersebut memiliki standar emisi yang ditetapkan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam yang terkait dengan pertambangan batubara. Singkatnya, analisis perizinan arus lalu lintas angkutan batubara di Jalan Nasional Provinsi Jambi menyoroti perlunya pengaturan yang ketat, pengawasan yang efektif, dan upaya mitigasi dampak lingkungan. Hal ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan sektor batubara, memastikan keamanan dan kelayakan transportasi, serta melindungi lingkungan dari dampak negatif yang mungkin timbul. Baiklah, itulah penjelasan dari saya mengenai analisis perizinan angkutan batubara Jalan Nasional Provinsi Jambi sekaligus mencari kebenaran terkait argumentasi yang disampaikan oleh Bapak Gubernur Jambi Al-Haris. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.